Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Tidak masalah jika tim pemburu koruptor dihidupkan kembali, namun tidak akan ada artinya jika tidak diikuti dengan perbaikan sistem dan strategi. Sebenarnya yang lebih dibutuhkan saat ini adalah koordinasi antar instansi yang selama ini memang tidak berjalan secara optimal. Saya akan langsung menyapa Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Prof Mahfud, selamat malam Prof. Seberapa mendesak sebenarnya pengaktifan kembali tim pemburu koruptor di tengah kita yang sudah punya kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Kemenkumham? Ya, selamat malam. Mendesak betul sih enggak gitu ya, karena seperti kata Anda itu tadi kita sudah punya semuanya, sehingga kalau semua institusi itu melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh gitu dan konsisten dan kontinu gitu, saya kira tidak ada keperluan yang mendesak untuk itu. Artinya sekarang mereka belum sungguh-sungguh, Prof. Ya mungkin belum sungguh-sungguh ya. Karena apa? Karena tidak kontinu itu pejabatnya dalam sekian tahun ganti. Taruhlah orang yang lari itu siapa? Joko Chandra. Itu kasusnya 2009. Itu sudah berapa ganti berapa kali pejabat gitu. Sehingga yang kolusi yang pertama itu saya meyakini ada mafianya di yang pertama, karena sebelum dia divonis tahun 2009 itu kan lari, berarti ada yang ngatur. Nah, dan itu udah diganti berapa kali pejabat gitu, sehingga institusi yang menurut saya harus kontinu dan sungguh-sungguh melakukan itu meskipun pejabatnya harus berganti dari waktu ke waktu gitu. Prof, ini sejumlah pengamat menilai bahwa pembentukan tim pemburu koruptor tidak dibutuhkan dikarenakan tidak menyentuh akar masalah, sementara akar masalah yang dimaksud adalah koordinasi antar lembaga, integritas, dan juga pengawasan terhadap masing-masing institusi penegak hukum. Apa tanggapan Anda, Prof? Tim pemburu koruptor ini bukan lembaga penegak hukum ya. Jadi itu hanya himpunan dari penegak-penegak hukum. Ditambah dengan bagian pelayanan publik yang terkait dengan paspor dan sebagainya gitu. Jadi jangan diperkirakan membentuk lembaga penegak hukum baru. Dan ini sejak tahun 2004 sudah ada. Dan pada masa Pak Jokowi itu sudah diperpanjang 2 kali. Terakhir tahun 2017 karena sesudah itu 2018 habis, lalu ada pemilu 2019. Sesudah itu tahun 2019 akhir kita perpanjang, dan itu sudah keluar surat perpanjangannya itu pada tanggal 17 Januari tahun 2020. Lalu ada pandemi gitu sehingga belum diaktifkan lagi. Nah, cuma segitu aja sebenarnya. Artinya apakah ini akan menyentuh masalah utama seperti yang tadi saya sebutkan 3 hal tadi, termasuk integritas dan juga koordinasi, Prof? Kunda itu ada lembaga-lembaga lain. Ini tim teknis operasional perburuan gitu. Kan sudah ada masalah-masalah utamanya. Kita sudah punya undang-undang, sudah punya KPK, sudah punya kejaksaan, sudah punya polisi gitu. Ini koordinasinya aja sebenarnya. Bagaimana agar kerja mereka nanti tidak bertabrakan dengan KPK misalnya? Loh, KPK punya urusan sendiri ya. Yang diburu KPK kan selalu dicari sendiri juga. Misalnya dulu si Nazarudin dan sebagainya itu kan KPK yang ngejar ke Kolombia dan sebagainya. Meskipun kemudian minta bantuan polisi, tapi KPK-nya tetap yang aktif itu memburu kan. Sama dengan Pauline ya pemerintah gitu. Karena pada waktu itu Pauline itu bukan divonis oleh KPK gitu. Belum ada KPK kali waktu zamannya Pauline lari itu. Kan gitu.
Prof, ini zaman Presiden SBY dulu sudah ada tim pemburu koruptor, tapi kemudian dibubarkan karena dianggap tidak efektif. 16 buron yang dibidik dalam 8 tahun, TPK hanya berhasil menangkap 4 dari buron tersebut. Apakah Anda yakin jika TPK yang dibentuk nanti atau dikembalikan lagi nanti tidak hanya akan mengulangi torehan dari TPK yang sebelumnya? Nggak yakin juga, tapi kan harus berusaha gitu. Seumpama pun tidak, itu kan sudah ada lembaga-lembaga penegak hukumnya sendiri kan gitu. Karena maling itu juga tidak selalu berhasil lari, tidak selalu harus karena kolusi dengan penegak hukum kita, karena dia juga bermain di luar negeri. Nah, itu aja. Tetapi kan setiap upaya harus dilakukan. Toh itu juga bukan lembaga penegak hukum ya, bukan lembaga. Kita hanya akan membentuk satu tim koordinasi. Dan saya sudah tanya ke institusi-institusi yang membutuhkan, misalnya Kejaksaan Agung merasa sangat perlu itu, gitu. Sehingga ada koordinasi, misalnya kalau harus, misalnya ada pencoretan red notice dan sebagainya, kan itu harus semuanya tahu secara silang, gitu. Baik, Prof, salah satu masalah utama kemudian saya sangat menggarisbawahi terkait dengan integritas ini. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki integritas dari lembaga-lembaga penegak hukum? Tidak kemudian membentuk kembali atau mengaktifkan kembali lembaga yang lama, tapi bagaimana kemudian memperbaiki integritas masing-masing lembaga penegak hukum, Prof? Kalau integritas penegak hukum itu kan berarti menyangkut orang kan. Nah, kalau orang itu menyangkut pola seleksinya. Nah, oleh sebab itu pada akhirnya yang akan menentukan, misalnya di Polri yang menentukan adalah Kapolrinya, di Kejaksaan Agung ya Jaksa Agungnya, di Kemenkumham ya Kumhamnya kan gitu. Kemendagri juga begitu, karena sudah integritas orang kan. Berarti pimpinannya dalam memilih orang harus berdasar ukuran-ukuran objektif. Jangan misalnya kolutif gitu, jangan perkonjoan, jangan nepotis. Nah, itu saya kira kunci yang pertama. Bagaimana memilih pejabat itu karena menyangkut orang. Baik, terakhir Prof, untuk Anda seberapa perlu, saya mohon penegasan seberapa perlu tim pemburu koruptor untuk saat ini? Perlu dan akan segera dibentuk. Cuma ada yang setuju, ada yang tidak, ya terserah saja, itu biasa. Orang mau beli kucing aja ada yang setuju, ada yang tidak kalau di Indonesia ini. Baik. Apalagi yang hal begitu, apa itu bagus saja, ada setuju ada tidak, tapi nanti keputusannya bagaimana kita lihat. Dan kita sedang memproses itu. Baik, Profesor Mahfud MD Menko Polhukam, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Setelah jeda kita akan berbincang dengan Zainal Arifin Muchtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT dari UGM terkait dengan TPK ini sesaat lagi. Seberapa urgen pembentukan tim pemburu koruptor menurut Zainal Arifin Muchtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM. Mas Zainal, seberapa urgen pembentukan atau pengaktifan kembali tim pemburu koruptor ini menurut Anda? Oke, urgen atau tidaknya kan ditentukan setelah kita melihat bagaimana analisisnya gitu. Yang pertama tentu saja saya mau meluruskan saja atau mau menanyakan ulang bagaimana sih sebenarnya logika yang mau dibangun oleh Presiden via Pak Menko tadi. Pertama adalah apakah sudah ada hasil evaluasi terhadap tim pemburu koruptor yang lama. Ya, karena dibilang udah panjang betul, bahkan sudah ada di zaman Pak Jokowi, sudah diperpanjang dan sebagainya, dan baru kemudian sekarang. Nah, evaluasi itu penting untuk mengetahui apa kekuatan, kelemahan, apa yang harus diulang, apa yang do and don't-nya, apa yang kemudian seharusnya menjadi perhatian tim ini supaya tidak gagal lagi, gitu, kan? Jadi hasil evaluasi itu harusnya keluar. Karena ketiadaan hasil evaluasi ini, orang menurut saya banyak menduga-duga, ya. Dugaan teman-teman sebagian besar ini karena koordinasi, miskoordinasi. Tadi Pak Mahfud juga menyebutkan koordinasi. Saya nggak tahu koordinasi itu adalah hasil evaluasi pemerintah atau bukan. Ya. Okay. Tapi kalau hasil evaluasi pemerintah, saya agak khawatir sebenarnya karena itu sama dengan membelah wajah pemerintah sendiri dan wajah presiden sendiri. Karena koordinator utama dari semua kelembagaan ini itu adalah presiden. Oke. Presiden yang memegang kejaksaan, kepolisian, bahkan sekarang KPK juga di bawah dia. Artinya, kalau Mas Zainal tidak mampu
miskoordinasikan, ya orang akan bilang ya salah. Artinya menurut Anda ini ada logika yang salah, bukannya evaluasi dan melihat terlebih dahulu seperti apa penegak hukum kita dalam memburu para koruptor ini, tapi justru malah membentuk suatu lembaga baru atau yang dulu sudah dibubarkan begitu. Ini ada logika yang salah menurut Mas Zainal. Saya belum bisa menyimpulkan salah atau benarnya karena saya belum lihat adanya hasil evaluasi itu. Apa sih evaluasinya? Jangan-jangan sudah ada, cuman publik tidak diperlihatkan, ya. Mudah-mudahan ada, saya katakan. Tapi kalau tadi hasil kesimpulannya adalah miskoordinasi, maka 5 tahun awal, 6 tahun di zaman Pak Jokowi, kenapa masih bisa tercipta miskoordinasi, ya kan? Kenapa kemudian masih gagal terantuk-antuk nih? Dan kalau misalnya dikatakan ini karena ego lembaga, nah berarti harusnya presiden bisa memilih orang pemimpin di masing-masing kelembagaan itu yang tidak egois harusnya. Harusnya dia bisa milih jaksa yang lebih terbuka, lebih membuka kesempatan. Dia bisa memilih Kapolri yang lebih terbuka, Menteri Hukum dan HAM yang juga lebih mudah terbuka, bekerja sama. Apalagi KPK sekarang adalah lembaga pemerintah, di bawah pemerintah gitu. Harusnya bisa didorong untuk lebih terbuka. Nah, yang gini-gini kan harusnya dijelaskan oleh pemerintah sebelum membentuk itu. Kalau tidak terjelaskan, tidak ada analisinya, menurut saya ya konklusi mendahului analisa. Dan keurgensi untuk membentuk tim ini menjadi sesuatu yang sebenarnya klaim kalau kemudian tidak terjelaskan. Artinya apa yang harus sebenarnya dilakukan untuk memburu para koruptor ini dibandingkan dengan membentuk atau mengaktifkan kembali TPK, Mas Zainal? Bagi saya pilihan, Mas. Kalau memang ada problem koordinasi, benar semua tuh analisisnya. Oh, ini problem koordinasi, ada ego kelembagaan dan sebagainya. Maka menurut saya tim pemburu koruptor itu menjadi sangat mungkin untuk bridging antara sembari pada saat yang sama presiden harus memperbaiki lembaga-lembaga ini. Jewer jaksanya, jewer polisinya, gitu. Paksa mereka untuk berkoordinasi, ya kan? Baru kemudian kalau mereka sudah mampu berkoordinasi, tim ini kemudian tidak perlu ada lagi. Nah, kalau itu tidak dilakukan, menurut saya ya kayak tambal sulam, ini dibiarkan buruk, tim ini ada. Tim ini ada, kemudian batas waktunya kapan, bla 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 dan lain-lain sebagainya itu kan kemudian menjadi catatan gitu. Mas Zainal, selain masalah koordinasi, kita juga menghadapi masalah soal integritas lembaga penegak hukum. Apa yang harus diupayakan untuk memperbaiki integritas? Sama menurut saya, sepanjang itu lahir dari analisis pemerintah, maka menurut saya akan menarik. Kalau pemerintah bilang ternyata integritas aparat-aparat ini buruk, ya harusnya bisa diperbaiki. Ya, pemerintah bisa intervensi. Dibawa ke pihak presiden kok, kejaksaan, kepolisian, dia bisa memaksakan, menaruh orang yang punya komitmen integritas yang kuat. Kalau ternyata orang di atasnya ini tidak punya komitmen integritas yang kuat, geser. Nah, tapi memang kalau ini parah betul, tim ini bisa menjadi bridging. Tapi kita mau lihat tindakan presiden untuk segera memperbaiki lembaga-lembaga lama ini. Jangan kemudian bikin tim ini, tapi lembaga lama juga dibiarkan begitu saja. Ya itu kan tidak menyelesaikan problema atau persoalan aslinya gitu. Jadi menurut saya cenderung akan mengulang saja pendapat-pendapat soal miskoordinasi, soal integritas dan lain-lain sebagainya kalau kemudian tidak ada upaya perbaikan. Baik, terima kasih Mas Zainal Arifin Muhtar, Direktur Pukat Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat malam Mas, demikianlah perbincangan kami pemirsa di Pram Talk malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.